Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita membuka Alkitab kita dalam surat Korintus pertama, pasal 10, 1 Korintus pertama, pasal 10, kita mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus 10 ayat 1 mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dan diselamatkan dari Mesir adalah suatu gambaran yang sangat jelas bagi kita sebagai Israel rohani yang hidup di akhir zaman ini. Menjadi suatu gambaran dan pelajaran bagi kita. Dikatakan supaya kita tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan, sehingga sebagian besar dibinasakan di padang gurun. Namun sebelum kita sampai kepada hal-hal lebih jauh tentang apa yang mereka perbuat sehingga dibinasakan Tuhan, kita harus mulai dari saat bangsa ini keluar dari Mesir. Saat mereka keluar dari Mesir. Saudara-saudara sekalian, sejak perjanjian Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15 tentang keturunannya, tentang bangsa Israel ini, sampai kepada keluarnya bangsa Israel dari Mesir, itu ada kurang lebih 420 tahun. Dari tahun 1913 sebelum Kristus sampai kepada tahun 1491 sebelum Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kelepasan dan keselamatan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan, dari penganiayaan, tekanan di Mesir, saudara-saudara, bukan karena mujizat-mujizat yang merupakan hukuman bagi Firaun dan bangsa Mesir. Bukan karena itu. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 11, ayat 7 dan ayat 9. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Kelepasan dan keselamatan bangsa Israel dari Mesir bukan karena mujizat-mujizat yang merupakan hukuman bagi Mesir, yang justru membedakan antara Israel dan Mesir. Saudara-saudara sekalian, kelepasan bangsa Israel juga bukan karena kebaikan hati daripada Firaun. Setelah mengalami tekanan-tekanan yang berat sebagai hukuman Allah bagi Firaun dan Mesir. Bukan kebaikan hati dari Mesir. Saudara-saudara sekalian, juga bukan karena orang Israel lebih baik dari orang Mesir. Kita tahu selama mereka diperhamba di Mesir, beberapa banyak generasi selama 400 tahun lebih, saudara, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena sepanjang hari mereka ditekan oleh bangsa Mesir untuk harus bekerja sepenuh hari membangun Mesir. Mereka dimanfaatkan sepenuhnya oleh Firaun dan Mesir. Nah, saudara-saudara sekalian, mereka tidak punya kesempatan untuk beribadah. Jadi bukan karena bangsa Israel waktu itu lebih baik dari orang Mesir, tidak. Tetapi karena mereka pilihan Allah. Melalui perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka bangsa pilihan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi satu hal yang pasti, dan inilah kebenaran yang menjadi dasar keselamatan bangsa Israel dari Mesir, saudara-saudara, yaitu karena peristiwa Paskah. Katakan amin. Ya. Itu karena peristiwa Paskah yang terjadi, yang disuruh oleh Allah untuk dilakukan oleh bangsa Israel ketika di Mesir. Hukuman-hukuman yang diberikan Allah sebagai mujizat-mujizat yang luar biasa bagi Firaun dan Mesir tidak sama sekali meluluhkan hati Firaun untuk tetap mempertahankan bangsa Israel di Mesir, karena kehadiran mereka sangat menguntungkan bagi Firaun dan Mesir. Berulang kali setelah hukuman datang, saudara, Firaun coba berkompromi, negosiasi dengan Musa. Seolah-olah dia mau melepaskan bangsa itu. Tetapi ternyata tidak. Tuhan katakan, aku sudah mengeraskan hati Firaun. Dan dia tidak akan melepaskan bangsa itu. Supaya dia melihat kebesaranku. Nah, saudara-saudara, sampai pada saatnya, saudara, kemudian bangsa Israel itu diselamatkan dari Mesir oleh peristiwa Paskah. Keluaran pasal 11 dan pasal 12, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel supaya masing-masing rumah tangga mengambil seekor anak domba, dipilih yang terbaik, diasingkan selama 4 hari. Dan pada hari yang keempat petang hari, mereka harus menyembelih masing-masing domba sesuai dengan rumah tangga masing-masing. Nah, saudara-saudara, dan dikatakan, Tuhan katakan, nanti pada malam ini aku akan menjalani seluruh tanah Mesir. Aku akan menjalani seluruh tanah Mesir. Dan akan membunuh setiap anak sulung di Mesir. Mulai dari anak sulung Firaun yang akan mewarisi tahtanya sampai kepada anak sulung binatang. Sesuatu yang belum pernah terjadi dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudara-saudara sekalian, tetapi kepada bangsa Israel Tuhan katakan, setelah domba itu disembelih, kamu masing-masing mengambil darahnya dan ditaruh pada ambang dan tiang pintu rumah kamu. Sebab dengan demikian,
Tuhan akan melewati setiap rumah di mana orang Israel berdiam. Artinya apa? Saudara-saudara, darah anak domba itulah yang membedakan mana orang Israel dan mana orang Mesir. Sebab itu arti kata Paskah dalam bahasa Ibrani adalah Pesach. Yang artinya apa? Dilewati atau melewatkan. Melampaui. Ketika Tuhan melihat ada tanda darah pada setiap pintu bangsa Israel, Tuhan melewati tempat itu. Tidak ada tulah kematian terjadi di sana. Tuhan tahu membuat perbedaan antara umat pilihannya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, inilah peristiwa Paskah yang ditetapkan oleh Tuhan pertama kali untuk bangsa Israel, untuk keselamatan bangsa ini dari Mesir. Dan ini merupakan satu gambaran yang jelas tentang keselamatan kita di dalam Yesus Kristus karena penebusan darah anak domba Allah. Ya. Tuhan menetapkan waktu untuk melakukan Paskah itu, yaitu bulan pertama dari setiap tahun, dan bulan pertama itu disebut sebagai bulan Abib atau bulan Nisan. Ya. Dan waktunya sangat tepat yang ditetapkan oleh Tuhan. Tanggal 10 bulan pertama itu, domba itu harus dipilih dan diasingkan. Setelah 4 hari, saudara, domba itu kemudian disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama itu. Apa artinya ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah ditentukan, dipilih oleh Allah untuk menjadi penebusan bagi umat manusia. Ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa. 4 hari kemudian, yaitu 4.000 tahun kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, Yesus disalibkan menjadi korban, menjadi penebusan bagi umat manusia. 4 hari bicara tentang 4.000 tahun setelah manusia jatuh dalam dosa. Yesus telah datang ke dunia dalam rupa manusia sebagai anak domba Allah. Sebab itu dalam Yohanes pasal 1 dan pasal 2, Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka terjadilah di Mesir pada tengah malam tanggal 14 bulan pertama. Terjadi kematian di seluruh tanah Mesir. Alkitab katakan terjadi seruan yang mengerikan. Dari setiap rumah ada kematian. Orang berteriak menangis. Setiap rumah ada kejadian. Bahkan di istana Firaun pun. Saudara-saudara, dan ini merupakan satu malapetaka yang dahsyat. Maka pada tengah malam itu Firaun memanggil Musa dan semua pegawainya datang dan memerintahkan, sekarang boleh kamu pergi. Boleh kamu pergi. Sekarang boleh kamu pergi. Saudara-saudara sekalian, tetapi seperti saya katakan tadi, kelepasan keselamatan bangsa Israel dari Mesir bukan karena kebaikan hati Firaun dan orang Mesir, bukan. Tapi ini karena Paskah. Keselamatan mereka dari Mesir karena penebusan darah anak domba itu yang membedakan mana tempat orang Israel berdiam, mana orang Mesir, dibedakan oleh Tuhan. Paskah membuat saudara dan saya berbeda di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena itu satu-satunya perayaan yang diperintahkan Tuhan
melalui firman Tuhan supaya dirayakan turun-temurun. Untuk apa? Supaya kita mengingat kembali kita diselamatkan oleh penebusan Yesus Kristus. Bukan oleh perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, menyangkut moral dan segala macam, bukan karena itu. Sekalipun itu merupakan hal yang sangat menentukan dalam perjalanan hidup kita. Tetapi keselamatan kita hanya karena satu kebenaran, yaitu Paskah. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, maka pada malam itu juga bangsa Israel diperintahkan Tuhan segera meninggalkan Mesir. Setelah orang Mesir, Firaun dan orang-orang Mesir datang kepada masing-masing orang Israel, membawa emas, perak, tembaga, kain dan sebagainya. Kekayaan Mesir diberikan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, pemazmur katakan, kekayaan orang kafir disediakan Allah untuk orang benar. Haleluya. Mereka bawa kekayaan dari Mesir, saudara. Dan tidak seorang pun yang tinggal. Semua berangkat pada malam itu juga. Malam Paskah. Malam Paskah. Itulah kelepasan dan keselamatan bagi bangsa Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian juga menjadi pengalaman kita di dalam Tuhan. Kita dilepaskan dari dosa. Diselamatkan dari dosa oleh karena penebusan darah anak domba Allah, Yesus Kristus, yang sudah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Katakan amin. Ya. Tanpa Paskah, tanpa pengorbanan Kristus, tidak ada satu orang pun yang bisa diselamatkan. Tidak. Paskah telah menggantikan tempat kita yang seharusnya binasa. Saudara bayangkan, hanya karena ada tanda darah itu, sehingga setiap rumah bangsa Israel dilewati oleh Allah yang sedang melakukan pembunuhan bagi semua anak sulung di Mesir. Malam yang sangat dahsyat yang terjadi. Tetapi di antara bangsa Israel ada sukacita. Ya. Ada kelepasan. Dan berangkatlah mereka dengan membawa kekayaan dari Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat tujuan pertama keselamatan dari Mesir itu. Mari kita lihat di dalam pasal 8 kitab Keluaran. Pasal 8 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Jadi setiap kali Musa menghadap Firaun untuk menyampaikan firman Tuhan, ya, ada sekian kali, kurang lebih 7 kali Musa harus bolak-balik menghadap Firaun. Saudara-saudara, kalimat yang sama yang disampaikan Musa tidak dirubah. Lepaskan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Biarkan umatku pergi. 1-2 kali Musa menghadap, Firaun bilang tidak. Jangan coba-coba. Dan Musa tidak mau bersoal jawab dengan Firaun. Bagi Musa, Firaun adalah urusan dari Tuhan. Musa kembali kepada Tuhan. Tuhan, dia sudah mau. Dia ini mau Tuhan. Tuhan bilang tenang. Besok balik lagi.
balik lagi. Sampai Firaun saja sudah bosan lihat Musa, dan Firaun saja sudah hafal itu kalimat firman Tuhan. Begitu Musa muncul, dia bilang, lepaskan umatku pergi. Itu toh yang kau mau bilang. Musa bukan orang bodoh, saudara. Dia seorang sarjana, orang pintar. Tetapi dia tidak pernah coba merubah kalimat firman Tuhan itu supaya terdengar lebih kompromi. Tidak. Ya. Supaya lebih sedap didengar oleh Firaun. Oh tidak. Kalimat yang sama tetap itu yang disampaikan oleh Musa. Sekarang banyak orang pintar memodifikasi firman Tuhan supaya lebih kompromi kedengaran. Lebih sedap kedengaran. Ya. Tuhan marah itu. Tuhan mau apa yang ada di firman itu yang disampaikan. Tidak perlu diembel-embeli dengan segala macam hal yang kedengaran lebih enak dan sebagainya. Tidak. Dan Musa lakukan itu. Dan Tuhan menghormati itu. Sekarang ada begitu banyak tafsiran yang muncul. Supaya apa? Lebih enak kedengaran. Nah saudara-saudara, ada banyak cara manusia untuk menarik banyak orang. Dan terjadi berbagai penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan. Tapi saya mau katakan saya sangat tertarik dengan sikap Musa sebagai seorang hamba Tuhan yang dihormati Tuhan. Karena dia tidak pernah merubah kalimat firman Tuhan. Nanti saudara ambil waktu dan baca. Ayat-ayat di mana Musa setiap kali menghadap Firaun, dia sampaikan kalimat firman Tuhan yang disuruh Tuhan untuk disampaikan. Tidak lebih dan tidak kurang. Ketika ditolak, Musa tidak berdebat dengan Firaun, tidak. Bagi Musa, Firaun adalah urusan dari Tuhan. Selesai. Kita hanya sampai kepada tanggung jawab memberitakan firman Tuhan. Mau diterima puji Tuhan, tidak diterima urusanmu dengan Tuhan. Selesai. Nah saudara-saudara sekalian. Jadi kemudian alasan yang disampaikan oleh Musa kepada Firaun supaya bangsa Israel dilepaskan dari Mesir, supaya mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan pertama. Artinya sebelum sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, bangsa Israel harus belajar beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Saudara, ibadah adalah salah satu implementasi daripada Paskah. Katakan amin. Mereka dilepaskan, diselamatkan dari Mesir melalui Paskah. Untuk apa? Supaya beribadah kepada Tuhan. Tapi anehnya banyak orang Kristen nanti ibadah kalau Paskah. Saudara percaya tidak? Saudara lihat nanti, hari Jumat ini gereja penuh. Penuh. Jumat Agung. Padahal salah satu tujuan Paskah kita diselamatkan supaya apa? Beribadah kepada Tuhan. Ketika orang Israel diselamatkan, Tuhan tidak langsung angkat mereka, tiba-tiba sudah ada di tanah Kanaan. Tidak seperti itu. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menjadi percaya dan diselamatkan oleh penebusan darah Yesus, kita tidak langsung dibawa ke sorga. Kita masih harus menjalani hidup ini di dunia ini. Supaya apa? Kita belajar beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara, ibadah adalah implementasi dari Paskah.
dari keselamatan itu. Maka 50 hari setelah keluar dari tanah Mesir, tibalah bangsa ini di padang Sinai. Di sanalah Tuhan memberi mereka aturan sebagai dasar untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu ada aturan. Selama 50 hari perjalanan itu mereka belum beribadah kepada Tuhan. Belum. Sampai di Sinai kemudian mereka diberi aturan, hukum Taurat diberikan. Yaitu dasar-dasar untuk bangsa ini beribadah kepada Tuhan. Ada aturan firman Tuhan. Jadi ibadah itu dibangun bukan menurut aturan manusia. Bukan menurut budaya manusia, bukan. Tapi menurut aturan firman Tuhan. Menurut aturan firman Tuhan, ibadah kita dibangun. Karena ibadah adalah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sebelum mereka dibawa sampai ke tanah Kanaan, mereka harus belajar beribadah kepada Tuhan. Belajar mengerti kehendak Tuhan, belajar mengerti hati dari Allah, keinginan dari Tuhan. Melalui ibadahnya kepada Tuhan. Dan sejak saat itu bangsa Israel mulai belajar beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga Tuhan membawa masuk ke tanah perjanjian satu umat yang tahu beribadah kepada Tuhan. Tidak ada di antara orang yang tidak tahu beribadah, begitu mati tutup mata, buka mata sudah di sorga. Ya. Tidak ada seperti itu. Tapi perjalanan ini adalah satu proses ilahi. Ya. Tidak langsung dibawa ke sorga. Tetapi Tuhan mau membangun hubungan. Kita sudah pelajari firman Tuhan beberapa waktu yang lalu melalui khotbah saya. Dia mau berdiam di antara kita. Tuhan mau berdiam di antara kita. Seperti kepada bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal 25 ayat 8, Tuhan bilang kepada Musa, suruh mereka bangun tabernakel, kemah sembahyang, supaya aku diam di antara mereka. Tetapi orang Israel gagal dalam sekian banyak waktu untuk mengalami Allah berdiam di antara mereka. Sampai akhirnya Yesus Kristus sendiri datang ke dalam dunia, dalam rupa manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk datang membawa kabar keselamatan. Dan dialah yang telah mengerjakan karya penyelamatan yang luar biasa bagi kita. Paskah adalah keselamatan. Keselamatan untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Kiranya melalui rangkaian perayaan Paskah ini, saudara, mari kita periksa kembali kesetiaan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Sebab inti dari setiap peribadatan kita adalah perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Melalui pujian penyembahan kita, melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, dari setiap perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman rohani kita semakin bertambah dan bertambah sampai gereja mencapai kesempurnaan. Katakan amin. Kita akan melihat kemudian proses perjalanan bangsa ini. Seperti ayat pokok kita, sebagian besar dari mereka dibinasakan di padang gurun. Kenapa? Dan itu pun yang terjadi dalam perjalanan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Semoga kita belajar dari firman Tuhan dan tetap hidup di dalam hubungan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga hidup ini tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.